4 wins in a row, baby. 4 wins in a row, baby. Welcome 4 back. kali. Welcome back to United Wave after match. It's 4. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. 4. Habis ngalahin Tottenham dengan skor 2-0. Meskipun kartu merah tadi, Tottenham. Ya, diuntungin ya, diuntungin Pasti ya. banyak haters yang ngomong kayak gitu. Alah, lo menang karena kartu merah. We don't care. Kita pernah kalah lawan 10 pemain. Lawan Everton. Ini development kan? Ini development. Ini development. Lawan Everton kemarin kalah 1-0 lawan 10 pemain. Oke. Sekarang bisa menang. Sekarang bisa menang. Kita mulai dari awal dulu. First half. Line up gak ada yang berubah. Line up gak ada berubah. Kunya, Mbumo, dan jujur di babak pertama tadi kartu merahnya itu yang ngebuka semuanya. Betul. Karena sebelum itu pun udah kartu merahnya sebelum golnya atau sesudah ya? Sebelum kan? Sebelum golnya udah kartu merah. Gol pertama datang dari Mbumo dan itu emang latihan set piece. Betul. Ya kan? Tinggal dioper aja. Set piece halal. Set piece halal. Set piece halal. Bukan set piece MMA, bukan set piece jujitsu, bukan set piece taekwondo. Bukan nyari bug dalam sebuah game. Bukan set piece tawuran. Kayak nyari bug anjir. Ini bisa di sini nih. Main di sini, main didorong-dorongan bisa nih kayaknya. Masih belum diupdate regulasinya. Aduh. Menurut lo bakal diupdate nggak? Pasti. Season depan ya? Pasti ada evaluasi ya, kayak ada sedikit penyesuaian kayak misal daerah kiper harus ada lebih ketat lagi. Iya. Atau kalau nggak Maksimum berapa pemain? betul, Ya. atau kalau nggak regulasinya diubah, wasitnya mungkin yang bakal dikasih penyuluhan lebih gitu. Iya. Bisa jadi. Ini kayak gini udah berlebihan nih kasih foul. Jadi ya But whatever the case may be, kita Iya. tadi menangnya halal. Gol pertama halal. Gol bagus semua. Gol bagus semua. Dan sebenarnya di first half juga kelihatan Manchester United pressure. Ball movement kita bagus, defense kita juga bagus. Biasanya Manchester United itu selalu ke gap kalau misalnya lagi pressure, bola di depan, lagi megang possession, tiba-tiba counter attack. Ya. Apalagi center back yang pace-nya kurang lah ya. bisa dibilang. Dua-duanya. Maguire sama Licha. This time, kelihatan disiplinnya. Kelihatan disiplin Dalot tracking back, Luke Shaw tracking back, bahkan Casemiro dan Kobbie Mainoo pun, gue pertama kali ngelihat, menurut gue ini adalah performance Kobbie Mainoo yang paling physical, paling defensif, paling dia mau tackle dan shoulder charge, main body lah istilahnya, main Paling fisik. dewasa ini. Ya, Ini cara main dia paling dewasa. paling dewasa. Bukan yang dia tahu dia punya skill set di footwork. Dia bisa bawa bola, cuman dia kayak nahan Ya. supaya nggak terlalu kosong nih kalau misal amit-amit gagal serangannya. Betul. Dia tahu itu. Jadi Ya. dia ngebagi bolanya tuh kayak adil banget gitu. Ya. Ke depan oke, belum bisa nggak bisa dipaksain ke belakang dulu. Ya. Jadi aku ngelihat kedewasaan banget malam ini dari Kobbie. Sirkulasi possession-nya itu yang menurut gua kelihatan kunci kita yang selama ini nggak ada adalah Kobbie Mainoo. Yang kita tadi di first half meskipun nggak ada gol sebelum gol ya, mau lewat kiri bisa, lewat tengah bisa, lewat kanan bisa gitu. Dan itu gara-gara tiga pemain tengah itu, bahkan 4 kadang-kadang kalau antara Maguire dan Licha atau Casemiro dan Mainoo. Mereka nyari celah-celah buat bisa breakdown defense low blocknya Tottenham ini, sampai kita tadi terheran-heran, ini kok tim gue bisa main bagus banget. Iya. Kapan terakhir kali abang ngerasa, nih lihat United main 20 menit aja deh, tapi kita tahu ini menang. Iya, we know. Itu tadi gitu. Tottenham tadi tiap kali dapat bola di tengah, di midfieldnya selalu dipatahin. Dan mereka mau nggak mau, ya long ball, counter attack. Itu aja terus. Bahkan ketika Tottenham nyerang, kita tahu, nggak bakal gol. Iya. Tenang. Disiplinnya tenang. bagus banget, keren banget. Merah-merah turun semua langsung. Yap. Tenang. Tapi akhirnya kartu merah, abis itu gol karena Kartu set merah piece. yang nggak bisa didebat sama sekali. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu kebandelannya Romero. Iya. Menurut gue itu bandel. Tipe-tipe yang kayak lo kalau misalnya main Tarakam nih, kayak gitu-gitu nggak bakal dicari nih, nggak bakal dilihat. Karena kakinya dia sebenarnya iya mau passing, tapi setelah passing yang biasanya kaki lo harus lurus, dia naikin kakinya. Istilahnya bahasa Inggrisnya nakalnya di situ dia. Nakalnya Dia di situ. harusnya bisa kontrol kaki tuh. Seharusnya bisa. Tapi dia memutuskan untuk naikin dan ngebuka poolnya. Iseng-iseng Ya. berhadiah. Dan itu kalau
cuman band 3 pertandingan pun menurutku udah beruntung loh. Udah beruntung. Lebih harusnya dari Iya. 3 pertandingan. Ya. Dan itu menurut gue ya tadi ya di akhir first half setelah kartu merah dan setelah gol itu Manchester United yang kita lihat mereka pace-nya tiba-tiba lambat karena mereka lagi mikir nih gimana cara breakdown Ya, dia low main block lagi nih. yang ini ekstrim low block nih karena Tottenham tahu kita udah ketinggalan 1-0, jangan sampai ketinggalan 2-0. Dan dia masukin sama-sama center back yang cukup kokoh. Dragusin Dragusin. main bagus menurutku. Dragusin juga bagus. Ya. Nah, terus habis itu halftime dan gue yakin halftime pasti Carrick, Steve Holland, semua assistant coach-nya ngasih racikannya. Ayo, gini caranya kita breakdown karena masuk di second half ceritanya sama, dominasi possession, passing yang bagus, runs behind the defense yang bagus dan selalu di saut sama bola. Meskipun operan yang nggak nyampe kadang-kadang di save sama Vicario, tapi at least oke, gue ngeliat lo lari dan gue kasih bolanya. Tapi aku ngelihat di situ ada agak tergesa. Yes, Harusnya ada 1 atau 2 sentuhan lebih Ya. yang bikin space lebih ruang, Lebih luas. atau seenggaknya bola bisa masuk lebih dalam lagi Tapi sebelum buru-buru. di-shoot. Iya. tapi mana buru-buru. Banyak shoot on target tapi aku ngerasa kayaknya bisa deh nih. Ya. Ada tambahan sentuhan lagi yang lu peluang jadi lebih matang gitu. Tapi itu menurut gua mentalitas kita yang nonton dan mentalitas pemain Manchester United, even setelah 1-0 kita kan masih agak ketakutan ya. Tapi kita ngeliat permainannya mereka, kecuali tiba-tiba ada gol calon Puskas, ini bakal menang di Manchester United. Tadi hampir tuh Xavi Simon tuh. Xavi Simons itu gokil. Anjir. Itu first touch volley langsung. Kita trauma dengan gol-gol bagus begitu kan. Siapa kemarin Kevin? Kevin, si Brendan Rodgers pernah. Oh iya, Morgan Rogers. Morgan Rogers, sorry kok Brendan Rodgers. Pelatih. Morgan Rogers pernah. Terus sebelumnya pas lawan kita terakhir main lawan siapa? Arsenal, Manchester City, Fulham, Oh Fulham si Kevin itu Fulham ya? Kevin. Iya itu. That's it. Itu menurut gua yang dirasain sama pemain Manchester United pun kita kayaknya udah tahu kita bakal menang nih. Di situ kelihatan menurut gua ada pertama kali dalam manajemennya Carrick bolongnya Manchester United. Di mana di saat mereka sudah merasa oh kita udah superior nih, udah leading dengan 1 gol, kita dapat possession banyak, passingnya mulai aneh-aneh. Kadang-kadang kurang power passingnya, kurang accuracy, nggak semantap yang pas first half sebelum kartu merah. Betul. Di situ complacency, tapi ya udah 1-0 juga dan di menit possession 70% ya kadang-kadang nggak apa-apa juga sih complacency gitu. Kadang-kadang nggak urgency-nya itu nggak keluar lagi gitu. Itu yang menurut gue lihat di babak kedua. Tapi akhirnya gol dari Bruno yang seharusnya itu buat Sesko. Tapi Sesko misalnya nggak kena headernya dan untung nggak kena ya. Kalau kena tadi offside. Kena offside. Akhirnya Bruno dapat gol juga di masa-masa enaknya Carrick ini, akhirnya dia ngegolin juga. Dan itu di situ menurut gue udah ada selesai lah 2-0 karena kita dominate games, shot on target banyak, shots kita banyak, play kita juga bagus, udah 2-0 ya udah bungkus. Dan kalau abang sadar atau enggak, pergantiannya Carrick ketika masukin cuman Sesko aja, itu menurutku satu mentality yang berbeda dari pelatih sebelumnya. Pelatih sebelumnya kalau udah kayak gitu, possession udah menang, siap-siap Eden Heaven turun. Betul, jumlah pemain udah menang, yang dimasukin pasti pemain-pemain untuk mengamankan skor. Sedangkan Sesko masuk, itu buat variasi serangan supaya nambah skor. Nah, ketika udah 2-0 baru tuh pemain macam Ugarte masuk, Mazraoui masuk, bahkan Tyler Fletcher masuk. Itu baru tuh pemain-pemain yang oke lah, menit bermain, rotasi supaya nggak banyak cedera lagi, atau nggak nambah cedera lagi. Tapi polanya masih sama. Polanya masih sama. Kita mau main di kiri, di kanan, di tengah masih bisa. Tapi cuman ini emang second tier-nya. Iya, pemain backupnya yang dimasukin supaya ada energi untuk sampai akhir pertandingan. Nah itu menurutku ada perbedaan mentality dari pelatih sebelumnya. Iya, Pak, mentality pelatih, mentality pemain juga. Dan itu ya emang ya kelihatan banget ya. Lu ada substitution 5. Pas zaman-zaman Amorim, di 5 ini turunin tuh pasti. Mazraoui, Yoro, Eden Heaven, Fletcher, gantiin Kunya atau gantiin Mbumo. Bakal nggak ada attacking yang buat ngasih pertanyaan ke Tottenham.
kalau lu mau pegang possession, lo mau attacking kita, siap-siap ya, ada counter. Istilahnya gitu. Itu yang gue suka dari Carrick. Meskipun kita udah menang, kita masih ada ngasih pertanyaan ke lawan. Iya. Kalau misalnya mereka mau pressure kita, siap-siap. Kita counter kita jago loh. Kita ada Ahmad, kita ada Bruno. Dan menurut gue Bruno mainnya hari ini, aduh, dia suka-suka dia mau main di mana. First half tadi 5 menit pertama main di kanan, tiba-tiba di tengah, tiba-tiba terakhir tadi main di kiri. Sama kayak Casemiro, Bang. Iya. Casemiro pun dia tetap di dalam, menjaga kedalaman. Tapi Progress tiba-tiba. Iya, ntar aku coba lihat deh heat map-nya dia deh. Gokil. Heat map-nya dia merah semua pasti. Gokil. Merah semua itu. Ada Keren di mana-mana dia. Man Man of of the the match. match siapa? Man of the match. Menurut gua harus kasih man of the match ke Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo menurut gua setiap game yang gua tonton, Kobbie Mainoo itu kelihatan tambah dewasa, tambah tenang, tambah berpengalaman, dan kita udah tahu skillnya. Yang kita pertanyakan adalah kadang-kadang dia ini bisa nggak sih in big games atau in small games mentalitasnya tetap tenang dan tetap sama. Itu yang gue suka. Makanya gue mau kasih ke Kobbie Mainoo. Tetap style of play-nya dia dapat bola progres ke depan, tapi mentalitasnya udah beda banget dibanding 5 game. Bahkan di awal musim di mana dia nggak main sama sekali, dia nggak starting sama sekali. Kalau Bruno akan jadi pilihan yang nggak bisa didebat kalau misal asis terakhirnya dia bisa dimaksimalin Sesko. aduh, itu kenapa ya? Itu ngapain ya Sesko ya? Itu kenapa ya? Ya, bukannya kita kufur ya. Bukannya kita kufur dengan kemenangan ini. Tapi please lah, itu asis sudah enak banget. Dia kosong. Harusnya kontrol pun dia nggak ada yang jaga. Ih, jauh banget nih benernya semua dari dia. Dan itu sampai tadi di akhir pertandingan Bruno ngomong ke Sesko, Masih ngoceh. lu gua kasih operan cantik, ngegolin dong. Biar lu dapet gol tadi lu. Sama Bruno juga ngejar asis. Iya, Bruno ngejar tinggal asis. 8 lagi nih dia bilang. Tinggal 6 lagi dia bilang. Aduh, Bayah, itu dia tadi. Manchester United lawan Tottenham. Terakhir aku mau ngasih selamat buat Michael Carrick. Lulus tes. Lulus tes ya. Lulus tes. Semua tim kecil aman. Away aman. Juara Eropa League dikalahin. Akhirnya dendam kita terbalaskan. Yang musim lalu kita kalah sama Tottenham 4 kali. Nggak pernah menang ya? Nggak pernah menang. Berapa pertandingan ini ya? Makanya kita Ini baru pertama lagi ini. ya? Ini makanya pertandingan ini gue tuh kayak seharusnya menang, tapi gue kenapa gelisah ya? Karena itu musim lalu kita 4 kali kalah sama yang sebelumnya. Nggak usah Untuk disebut. West Ham United, besok aja main bisa. Kita siap banget ini. Senin main bola juga nggak apa-apa, ayo. Thank you udah nonton Sampai United jumpa Wave di Aftermatch. United Wave Aftermatch selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen. Sampai jumpa.